Oke guys, ketemu lagi sama aku Tiara dan hari ini kita ditemenin sama Kang Ade juga. Dari video kemarin yang kita rame banget itu Kang Ade, banyak yang pengen minta di spill ya spek dan juga interior, eksterior dan detail dari Jazz ini ya. Boleh kali kita spill dari bagian depan ya Kang Ade ya. Oke, untuk tipenya ini tipe apa Kang Ade? Ini ada Honda Jazz RS tahun 2010. Oke, untuk warnanya Kang Ade? Warnanya nih grey ya, orang-orang bilang abu-abu monyet ya. Tapi ini kita spesifiknya lebih di grey sih ya. Ini warna yang paling banyak dipilih karena apa? Warnanya ini paling perawatannya paling gampang ya. Betul. Kalau ada baret-baret atau kotor-kotor dia nggak terlihat samar. Betul. Iya. Karena kan kadang kalau putih biasanya suka dibilang dekil, gampang dekil. Atau yang kalau warna hitam juga sama ya. Kalau ini nyaru ya. Nyaru banget ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang sibuk banget sampai susah nyuci mobil mungkin ya atau mager itu boleh ambil mobil warna seperti ini alternatif ya, pilihan warna kalau orang nggak hitam putih biasanya larinya ke grey. Betul gitu. banget ya. Terus untuk bagian depannya ini kira-kira ada yang di di modif-modif atau enggak? Untuk bagian depannya sendiri ini masih full original ya. Jadi kecuali ininya aja, emblemnya dia harusnya warnanya hitam aja sih ya. Dia nggak pakai seperti ini karena ini udah anak muda banget ya. Memang Honda ciri khasnya kalau untuk Honda Racing biasanya warna emblemnya warna merah. Kemudian untuk ini karena tipe RS sudah ada fog lampnya ya. Fog lampnya udah ini bawaan. Biasanya kalau ada yang ini masih tempelan gitu kalau bukan bawaan aslinya RS ya. Nah untuk lampunya sendiri ini masih ori. Semua juga mikanya masih terang banget ya. Biasanya kalau mobil-mobil usia udah di atas 5 tahun kendalanya adalah mikanya udah mulai kuning ya. Nah, untuk itu jamur apa gimana Kang? Nah, kalau itu banyak faktor sih. Ada faktor pemakaian juga mungkin karena sering dipakai malam gitu juga. Terus sering kehujanan juga itu pengaruh untuk usia untuk warna dari lampunya sendiri gitu. Yang pasti kalau ini walaupun kilometernya udah 100 ribuan tapi kondisinya masih terjaga ya. Masih bening banget jadi nggak ada buram-buram kalau pas malam ya. Oke, mantap banget. Kita mulai dari samping kali Kang Ade. Soalnya nih aku gagal fokus banget ya sama si velgnya ini ya. Jadi velg apa sih Kang Ade? Versi ganteng. Jadi ganteng ya ganteng mobilnya. Ya, nambah kegantengan lah ini. Jadi ini velgnya bukan velg ori ya. Ini velgnya custom ya. Ini kebetulan untuk ringnya sendiri pakai ring 17. Jadi untuk mobil yang ground clearnya agak pendek ini agak keangkat sih dengan basic ring rodanya di 17 inch ya. Nah, untuk basic velgnya ini celong. Orang bilang atau anak muda bilang ini yang model-model celong gitu. Jadi ininya mingkup ke dalam gitu dan ini kesan sportinya kental banget ya. Jadi ini cocok banget buat anak muda. Betul ya, banget. Ya. Bener. Jadi dan juga lanjut lagi. Jadi kalau untuk anak muda yang pakai ini udah nggak usah diapa-apain, udah mewakili gitu rasanya. Betul. Apalagi cocok juga dengan kantong anak muda ini ya. Penggunaan bensinnya ya Kang Ade ya. Dia termasuknya hemat atau tidak Kang Ade? Irit banget. Irit banget untuk ukuran apalagi Honda ya terkenal dengan keiritannya. Nah, betul. Jadi ini 1500 cc ya, udah transmisinya Triptonic ya, CVT Triptonic lagi, udah ada pedal shiftnya, jadi otomatis semuanya ini representatif untuk anak muda ya, anak muda yang gaul gitu, apalagi mungkin kalau daerah Jakarta, Jaksel, ini cocok banget buat nongkrong. Betul banget. Kira-kira kita mau spill dalaman apa belakangnya dulu? Boleh aja? Boleh ke belakang dulu aja, nanti kita biar tahu nih. Nah, ini bagian belakangnya juga katanya ada bedanya tipe RS dan yang biasa. Itu kayak gimana Kang? Betul banget. Yang pasti karena ini masih kondisi ori, tulisan RS-nya masih ada ya. Jadi paling mudah bedakannya adalah emblem tulis RS ini. Kemudian ini ada rear spoiler ya. Kalau untuk tipe RS, rear spoilernya asli bawaan dari pabriknya udah ada rear spoiler ya. Kalau mungkin ada tipe S pakai rear spoiler berarti itu tambahan ya. Bentuknya pun nggak persis sama ya. Pasti ada perbedaan. Kemudian kalau kita lihat perhatikan dari samping itu ada body kitnya tuh, ada aksen body kit sedikit. Nah itu bawaan asli. Asli dari pabriknya ya, bukan tambahan. Nah ini udah kelihatan banget ya. Oh itu bawaan. Ya, bawaan. Udah pasti ya Kang Ade ya. Untuk perbedaan orinya seperti itu ya. Betul. Untuk yang RS. Oke.
Kita lanjut lagi Kang Lanjut Ade. aja. Mungkin garis besarnya seperti itu untuk bedakan tipe RS dengan tipe S ya. Dari sisi samping ada body kit, belakang ada rear spoiler, depan udah ada fog lamp. Oke, nah kita langsung cus ke dalam kali ya, biar ngebedain lagi tipe S Betul dengan tipe banget. RS itu seperti apa sih gitu. Oke guys, jadi kita sambil jalan-jalan sore apa siang nih Kang Ade. Sore menjelang siang. Kebalik kan, siang menjelang sore dong. Oke ya, jadi kita ini bakal bahas tentang fitur-fitur yang menarik ya. Fitur-fitur yang menarik di dalam Jazz RS ini guys. Betul. Sambil kita test drive ya. Jadi ada apa aja di sini Kang Ade? Nah di sini kalau untuk audio ini masih standar ya. Dia bawaan bener-bener bawaan pabriknya yang masih ada CD ya. Kemudian juga belum spot Bluetooth belum spot ya. Jadi cuma ada USB aja. Nah itu. Kemudian untuk tombol AC juga masih orang bilang kompor ya. Masih nge-DJ kalau mau ngidupin AC. Oke. Belum digital ya, karena tahun segini sampai tahun 2018 kalau salah Jazz itu masih konsisten dia pakai AC DJ, masih Oke. diputar-putar ya. Tapi kalau nggak suka nge-DJ Kang Ade, ini mah pasti bisa aja ya Iya. dimodif-modif lagi ya. Jadi bukan masalah besar ya. Betul. Soal si bagian radio. Betul. Head unit bisa di-upgrade atau mungkin di custom pakai yang sekarang yang udah model supportnya pakai Android ya. Udah yang floating modelannya. Seperti itu. Dan ini kalau untuk si transmisinya Kang Ade, aku lihat ada PRNDS. Nah itu ada apa aja, fungsinya apa Kang Ade? Ya, kalau untuk secara umum fungsi-fungsinya hampir sama dengan kebanyakan mobil ya. Nah bedanya di sini ada fitur S-nya, S itu sport ya. Jadi makanya udah ada pedal shift di setir itu. Jadi pada saat mode sport itu untuk kecepatan transmisinya bisa kita atur. Untuk nambahin atau untuk ngurangin kecepatan bisa diatur pakai pedal shift dengan mode di S ini. Seperti itu. Maksudnya buat ngebut-ngebut apa gimana? Nah Kang itu Ade? makanya mobil ini dibilang anak muda banget tuh kayak gitu. Jadi kalau disetel untuk mode sportnya tinggal pindahin transmisinya ke mode S, sisanya nanti tinggal atur di pedal shift ya. Gitu. Berarti mantep banget nih Mantep Kang Ade ya. banget. Jadi kalau misalkan mau mode racing gitu, Iya. ala-ala anak muda langsung ganti ke S aja Langsung ya. kayak saja. Pakai langsung lagu Tokyo Drift langsung ya, Iya, itu bisa setel bener ya. banget. Oke. Nah, kameranya agak lari-lari nih. Malum Iya. ini mobil sport. Yang nyetir juga udah ini banget gitu. Yang udah. nyetirnya juga terngepot-ngepot guys. Ini nggak pakai transmisi D dan S lagi, udah Iya. pakai apa namanya rem tangan juga ini sampai main-main ya. Jadi kalau misalkan, ini kalau aku lihat di bagian setirnya ada ini nih, Ya. ada semacam apa nih, sayap-sayap cinta Iya itu yang ya. dimaksud pedal shift. Nah, Oh ini pedal shiftnya. Tiara boleh langsung dari mode D-nya ke S aja ditarik Sekarang? transmisinya ya. Nanti di odometer itu akan muncul tulisan itu 1 2 3 4 itu untuk posisi percepatan transmisinya ya. Oke. Ini karena kita lagi ngerem guys di lampu merah, jadi kita cobanya nanti ya beberapa saat lagi. Oke, Kang Ade. Jadi kita langsung ganti S aja ya. Langsung aja. Ini nanti. kita langsung ganti Ya, S udah ya. auto. Oke. Nah, di situ udah muncul ada nggak? Oh ini udah 1 M3. M3 berarti posisi transmisinya di percepatan 3, gigi 3 istilahnya seperti Oke. itu. Nanti kalau untuk nambahin harus dipencet, kalau ngurangin dia udah auto sesuai kecepatan. Kalau mobil. dipencetnya pencet yang Ditarik, kanan iya, berarti kanan, ya. iya, Oke. untuk Oh nambah. ini ya, aku baru ngeliat ada apa namanya lambang plus minusnya ya. Jadi bisa langsung kakak tambahin atau kurangin sebenarnya secara manual. Tapi karena ini mungkin mobil yang cukup pintar ya. Iya. Jadi bisa otomatis untuk pengurangannya ya. Iya. Oke, ngerti. Jadi kalau untuk misalkan kita tiba-tiba berhenti jalanan macet atau di lampu merah, dia untuk pengurangan transmisinya auto kurang sendiri. Jadi nanti posisinya di satu lagi gitu. Kalau kita start baru kita tambahin. Nah, kecuali kalau misalkan kita mau ngurangin, misalkan di depan udah kelihatan agak macet, mau kurangin transmisinya, ya udah Kurangin kita manual gitu ya. Bisa kurangin manual. Tapi untuk otomatisnya juga bisa ya Bisa, Kang Ade? bisa. Karena kan
mungkin kita suka lupa ya, namanya seringnya bawa matic yang main gas rem. Betul. Ya, jadi suka jarang melihat transmisi biasanya ya. Nah, ini untuk mungkin teman-teman yang nggak tahu perbedaan Jazz yang biasa dan juga yang RS, itu perbedaannya paling detail sih bagian fiturnya seperti itu. Nih kalau misalkan teman-teman suka, boleh banget langsung aja ya segera konsultasi ke Kang Ade di sebelah aku ini. Karena udah bakal terjamin banget. Oh ya, untuk harganya ya Kang Ade. Kita kan kebetulan juga ada ya stoknya ini si Jazz RS. Harganya berapa, tahun berapa ini Kang Ade? Nah, ini untuk reminder teman-teman ya. Ini Jazz RS tahun 2010. Kita buka harga cashnya murah banget di 125 juta masih nego. Kalau teman-teman mau kredit juga DP-nya sangat terjangkau. Cukup 10 juta aja, angsurannya di 4 jutaan 4 tahun. Udah bisa bawa pulang mobil sekeren dan secanggih ini. Jadi oke, mantep betul ya. Oke guys, jadi kalau misalkan nanti teman-teman tuh ada yang tertarik banget sama mobil Jazz atau mungkin mobil-mobil lainnya, itu bisa banget ya Kang Ade jual beli, tuker tambah juga bisa ya. Dan juga teman-teman jangan khawatir karena kita selalu ada pengecekan ya Kang Ade ya. Kita selalu ada pengecekan rutin ya. Jadi nggak mungkin ya bebas laka, bebas banjir banget. Pasti itu jaminan dari kita, itu kita garansi buyback ya. Kalau memang mobil kita nanti pas dicek ternyata ada indikasi aja bekas tabrak atau mungkin bekas atlet renang ya. Oke. Apalagi lagi musim banjir ya Kang Ade sekarang. Tapi insya Allah enggak ya guys. Kita itu pokoknya terjamin banget. Dan untuk after sales benefitnya ada apa aja Kang Ade? Yang pasti kalau untuk penjualan di Allison Automobil kita ada promo khusus awal tahun ini, ada bensin full tank, ada free ital 500.000, sama kalau teman-teman memang nanti best deal ya, penawaran terbaik, kita kasih dashcam cuma-cuma ya. Tuh ya, kalau misalkan di tempat kita udah benefitnya banyak, dapat bawa pulang dashcam juga guys. Jadi kakak-kakak nih yang mungkin baru pertama kali ya beli mobil, tenang aja ya. Di tempat kita itu penjualnya benar-benar komunikatif sekali ya Kang Ade ya. Bisa tanya-tanya dulu juga ya. Dan mungkin Kang Ade ada yang mau ngomong lagi benefit-benefit si Jazz-nya ini, atau mungkin sudah? Ya, sebenarnya gini, kalau teman-teman penasaran dengan mobil-mobil yang ada di Allison ini, nggak terbatas dengan mobil Jazz ini ya, kita masih banyak juga unit-unit yang lain yang masih ready ya, tentunya dengan pilihan mobil yang sangat banyak ya, dari mulai city car, SUV, kemudian family car atau MPV, sama SUV family juga kita ready semua ya. Yang penting teman-teman kalau memang serius, boleh datang dulu, boleh tanya-tanya dulu. Mungkin ada yang mau kredit, nggak pede dengan datanya, bisa kita bantu kok, by checking dulu ya, gratis, nggak usah dibayar. Atau mau sekedar test drive dulu untuk memastikan field drive-nya seperti apa, boleh kondisinya. Itu Kang Ade? Boleh banget, nggak disuruh bayar, gratis. Yang penting teman-teman kalau cuma-cuma Kang Ade, cuma-cuma. Semua mobil boleh tuh? Boleh, silakan. Mantap ya. Berarti sebanyak itu benefit beli di Allison guys. Jadi kalau misalkan kakak suka, boleh banget langsung chat aja Kang Ade ya. Nomornya ada di mana nih? Nomornya ada di nanti di layar teman-teman. Di layar teman-teman ya. Dan satu lagi benefit yang mungkin nggak setiap showroom punya benefit ini. Jadi di Allison Automobil kita garansikan untuk mesin dan transmisinya 1 sampai dengan 3 tahun ya. Syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Wah, mantap banget ya. Oke, untuk lokasi kita ada di mana Kang Lokasi Ade? kita ada di Point Mall Square Lebak Bulus. Nah, paling gampang nyarinya dekat stasiun MRT Lebak Bulus. Teman-teman cukup googling di Google Map Bursa Points, udah nanti ada showroom kita Allison Automobil. Oke ya, kalau gitu teman-teman boleh komen di bawah ya, mau kita bikin konten apa lagi ya. Terus juga yang mau tanya-tanya ya, atau mau komen-komen apapun di bawah, boleh komen aja. Boleh banget. Betul. Kita mungkin akan pamit dulu kali ya Kang Ade ya. Kita pamit dulu untuk sementara ya. Nanti kita ketemu di konten berikutnya pastinya. Betul. Kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. See you.